Ya, maka apa? Berlapang dada kita dengan perbedaan itu. Ambil mana yang kita yakini. Saya Idul Adha aja, iya sudah Rabu, gitu. Sesuai dengan keilmuan dan keyakinan kita. Kemudian saya hari Kamis, gak apa-apa ambil Kamis itu, gitu. Gak masalah. Artinya apa? Kan metode ada dua, kan gitu. Ada metode hisab, ada mana yang kita pilih? Terserah pilih aja. Yang tidak boleh itu kita apa? Berantem karena itu, tidak boleh. Ya. Kan banyak Pak, satu masjid kadang-kadang berantem gara-gara itu. Nanti sholat berdua saling menjakin lagi kan gitu. Nggak perlu kita berantem gara-gara itu. Karena apa? Perbedaan itu sudah lama terjadi, ya. Dan para ulama terdahulu tidak ada yang berantem gara-gara itu. Apalagi itu perkara-perkara yang sunnah. Ya. Perbedaan istilah tanawuf itu tidak boleh kita tafarruq atau berpecah belah. Maka apa? Saling berlapang dadalah dalam perbedaan. Kemudian kita mohon kepada Allah agar amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla. Dan saum Asyura, saum Asyura itu saum puasa apa? Tanggal 10 Muharram. Itu berharap kepada Allah agar Allah juga bisa mengampuni dosa setahun sebelumnya. Itu nanti setelah habis Idul Adha, nanti kita akan memasuki bulan Haram yang ketiga, yaitu apa? Bulan Muharram. Ya, kalau dalam urutan bulan itu kan, itu yang pertama bulan Muharram. Tahun baru. Ya, tahun barunya di situ. Maka kita ambil juga peluang. Jadi ini yang pertama, yaitu puasa. Yang lebih ditekankan lagi adalah yaitu puasa sunnah, ya, puasa sunnah atau di tanggal 9 Zulhijjah. Ya Bu ya. Nanti hari Selasa jangan lupa puasa. Mulai dari hari Senin puasa ya. Masyaallah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia biasa tentu tidak pernah luput dari namanya salah lupa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan dari keutamaan saum sunnah tadi itu, maka apa? Kita juga banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah, bertakbir, berdoa, dan bersedekah. Itu amal-amal saleh bulan. Ya. Apalagi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berzikir kepada Allah. Ya. Suatu amalan yang tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Beda dengan kita nyangkol ya, ngarit atau ngederes, kalau ini sawit itu apa? Terus gitu ya. Gak akan butuh tenaga seberat itu, sebesar itu untuk zikir kepada Allah. Makanya apa? Zikir itu adalah yang ringan di lisan tetapi sangat berat dalam timbangan. Maka Rasulullah juga menjelaskan ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi sangat berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Itu apa kalimat zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya. Dan di antara keutamaan lain adalah yaitu nanti setiap kali kita membaca itu, 1 kali kita baca maka akan diberikan pahalanya apa? Diberikan 1 pohon kurma yang batangnya
ada di masuk dan permata buah juga seperti itu di surga. Coba 100 kali, 100 batang. 100 batang itu berapa hektar kalau sawit? Nah, lebar kebun kita di surga nanti. Di dunia aja kita punya kebun lebar, senang nggak? Senang, apalagi di akhirat nanti. Masya Allah. Kita betul-betul akan mendapatkan apa yang kita inginkan kalau di dalam surga. Kemudian ya dengan zikir-zikir yang lain apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Artinya banyak zikir. Kenapa? Karena kondisi seorang hamba ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi yang sangat dekat kepada Allah. Dan itu akan melembutkan hati, menenangkan jiwa. Ya. Termasuk baca Al-Quran itu zikir. Banyak baca Al-Quran. Itu amal-amal di antara amal soleh yang dilakukan, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bertakbir. Bertakbir nanti mulai dari malam takbiran. Sampai kapan batasnya? Kalau di Idul Adha? Sampai hari Tasyrik. Nah, itu hebatnya Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya sampai hari Tasyrik. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau yang Kamis sampai hari Ahad. Nah, itu batas. Nanti batas. Bayar. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak berdoa, minta apa saja kepada Allah. Ya? Minta apa saja kepada Allah. Allah itu Maha Kaya. Maha menerima taubat. Maha pengampun. Ya? Minta rezeki, insya Allah Allah kasih. Ya? Dengan doa-doa apa saja. Saya hafalnya doa sapu jagat, Ustaz. Enggak apa-apa. Doa itu hebat. Ya kan? Makanya Rasulullah itu termasuk doa yang paling banyak dari yang dibaca Rasulullah itu ini, doa ini. Doa sapu jagat menurut orang Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan hindarkan kami dari siksa neraka. Kan itu hebat. Betul-betul disapu jagat semuanya kan gitu. Kebaikan dunia dengan segala kenikmatan yang sangat tidak dijaga. Tapi Ustaz, saya dari kecil berdoa sampai tua begini minta kebaikan dunia, kok dunia saya kayak gini-gini aja. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Dari kecil saya berdoa, doanya itu nggak tanggung-tanggung doanya. Tapi kok dunia saya juga masih seperti ini. Karena kita yang kita pikirkan kalau diberikan kenikmatan dunia itu hanya sekedar ini uang gitu. Padahal hal lain kan ada. Banyak lagi yang Allah berikan kepada kita, tidak hanya sekedar uang. Diberikan suami yang ganteng, soleh, setia, idaman, ya. Istri yang cantik, soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, gitu kan? Suami bertanggung jawab, istri juga tahu tanggung jawab. Itu luar biasa, diberikan kemudahan kita untuk melakukan sesuatu apapun gitu, kemudian hati merasa cukup, itu kan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tahu apa yang akan diberikan kepada hamba yang terbaik hamba. Tinggal kita bagaimana sikap kita dalam menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
kita sebagai orang-orang beriman itu memang di dunia ini kan memang tempatnya ujian kita. Nanti kalau mati baru selesai sebentar gitu. Tapi belum selesai ujian itu. Nanti ada ujian dalam kuburnya kan gitu. Kapan selesainya? Setelah kita betul-betul pasti masuk surga kan gitu. Udah menginjakkan kaki di surga, nanti itu baru kan. Karena sebelum itu kita akan melewati ujian-ujian. Di dunia sebentar ujian kita. Karena ujian di dunia ini adalah sebagai apa? Sebagai bentuk tarbiyah bagi kita agar kita betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan beban syariat itu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang-orang beriman itu di dunia ini adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena orang-orang beriman di dunia ini di penjara. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, itu di penjara di dunia itu mereka itu dikekang keinginan hawa nafsunya agar jangan sampai melakukan hal-hal yang haram. Bahkan kata beliau dia makruh juga jangan juga. Kemudian tidak hanya itu, kemudian orang-orang beriman itu juga dibebani dengan ketaatan kepada Allah yang berat. Berat gak ketaatan itu? Menjalankan ketaatan itu berat. Berat. Gitu. Ngaji ini berat. Ya? Udah cuacanya panas. Ini ada yang rewangan kan gitu, enggak juga enak. Jamnya sama gitu kan. Karena enaknya jam-jam segini hari Ahad lagi kan. Enaknya kan kita mana jalan-jalan gitu kan. Makan-makan, nyantai setidaknya di pinggir-pinggir pantai, di pinggir-pinggir sungai gitu kan. Iya. Sambil ngeteh, sambil ini kumpul dengan keluarga kan gitu. Tapi ternyata kita dalam begini malah duduk di dalam masjid. Dan ini berat bagi hawa nafsu, gitu. Berat. Maka kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kemudian ketika dia wafat, meninggal, gitu, maka apa? Allah akan berikan kenikmatan yang tiada tara kepadanya, gitu. Dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya ketika di penjara di dunia. Masuk di penjara itu kita ini diatur oleh syariat, gak bebas tapi terbatas. Ada aturan-aturan yang kita ikuti. Itu pun untuk keselamatan diri kita. Beda dengan orang-orang kafir. Jannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir. Itu kan gak ada aturan itu. Gitu. Hati gade, halal orang hantam terus kan gitu. Gak masalah gitu kan. Mau maksiat silakan. Nah kita orang-orang beriman di penjara atau dikekang keinginan hawa nafsu itu diatur oleh syariat, kemudian diberikan beban tanggung jawab berat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya juga sempurna, kenikmatan yang tiada tara. Nah dalam hal ini suatu ketika seorang ulama hadis, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya apa? Fathul Bari. Berapa jilid? 12 jilid. Satu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Ya.
itu pejabat yang levelnya udah tinggi. Ya. Pejabat. Maka apa? Ketika dia menjadi kodi itu, dia juga diberikan fasilitas oleh negara. Pengawalan prajurit, kemudian kendaraan ada, dan juga apa? Tentunya ada fasilitas yang lain, gitu. Artinya hidup tidak miskin lah kalau jadi pejabat itu. Pasti ada apa? Ada dari apa? Dari. Kemudian satu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kemudian melewati sebuah pasar bersama para prajurit. Kemudian tiba-tiba rombongan ini itu diberhentikan oleh seorang penjual minyak. Penjual minyak yang bajunya itu masih basah dengan minyak. Ternyata laki-laki yang memberhentikan itu adalah orang Yahudi. Marah nggak? Ibnu Hajar atau prajuritnya marah nggak ketika diberhentikan? Enggak. Karena kalau pejabat lewat mungkin kita minta saya mau tanya, bisa nggak? Pengawalan berlapis. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berhenti, kemudian ditanya keperluan penjelasan penjual minyak. Kemudian penjual minyak yang orang Yahudi tadi itu berkata kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Wahai Syekhul Islam, saya pernah mendengar Nabi kalian itu bersabda berkata bahwa dunia itu bagaikan penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang berkafir." Wahai Syekhul Islam, penjara seperti apa yang Anda rasakan hari ini? Dan surga yang mana yang saya dapatkan? Kata Yahudi ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwa apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang Muslim, kemudian diberikan fasilitas kehidupan yang mewah, dikawal oleh prajurit,